sudah 13 orang yang kita menunggu 2 menit lagi ya. Kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Siap.
Kita mulai sekarang acaranya. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar Bu Melia. Terdengar, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali karena kita bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu bersama-sama dengan tema implementasi permainan Let's Break the Code untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Alhamdulillah kita kembali bersama Ngopi Aksi Community, kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar lagi, kita bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk belajar. Sebelumnya perkenalkan, saya Melia Putri, bisa dipanggil Ibu Melia saja. Saya berasal dari SD Al-Falah As-Salam Sidoarjo. Sehari-hari saya mengajar sebagai guru bidang studi. Jadi mari semoga kita bisa punya kesempatan untuk bisa saling berbagi kembali. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah bagi yang beragama Muslim, dan untuk yang lainnya bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, untuk susunan acara kali ini yang pertama adalah pembukaan dan doa, yang kedua adalah pembacaan tata tertib, yang ketiga seputar komunitas Ngopi Aksi, yang keempat akan ada sambutan, beberapa sambutan, yang kelima adalah acara inti yang tentunya akan diisi oleh narasumber hebat kita kali ini, Ibu Tania Mandasari, Sarjana Pendidikan, dan sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab dan kemudian akan ditutup. Nah, untuk acara berikutnya kita sudah menyelesaikan acara yang pertama tadi, yaitu acara pembukaan, dan sekarang acara berikutnya adalah perkenalan tentang organisasi komunitas Ngopi Aksi. Mohon maaf Bapak Ibu, masih bisa terdengar suara saya? Masih Ibu. Nah, untuk Ngopi Aksi Community, bagi saya ini adalah komunitas yang luar biasa sekali ya. Karena Ngopi Aksi Community ini komunitas yang basicnya sudah sampai ke ranah Nusantara. Karena setiap saya ada pembinaan ini selalu berasal dari berbagai belahan Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan siapa saja orang-orang hebat yang menjadi latar belakang sehingga Ngopi Aksi Community ini terus bisa bergerak maju sehingga membuat para guru-guru di Nusantara bisa terus belajar dan bergerak. Ngopi Aksi Community ini dipimpin oleh Ibu Setiorini, dipimpin oleh Ibu Zaituni, yaitu Ketua Komunitas Ngopi Aksi, dan kemudian diwakili atau yang menjadi wakil ketua komunitas adalah Ibu Alfia, dan dikoordinatori oleh orang hebat juga, yaitu Bapak Jerman Jahuri, Sarjana Ekonomi. Nah, untuk bagian humas dipimpin oleh Bapak Akma Arif, disekretarisi oleh Ibu Liliana Tangu, dan Bapak Dani Prima Putra, divisi tim ITC. Ini adalah divisi tim ITC ini tim yang mengembangkan bahasa Inggris ya, kemampuan bahasa Inggris. Kemudian untuk sekretaris komunitas adalah Bapak Samuel Jogohera, Sarjana Pendidikan.
Nah, untuk penasehat komunitas ada Ibu Setiorini, dan pembina komunitas adalah Bapak Daman Said. Seperti itu sekilas tentang organisator, para penggerak di komunitas Ngopi Aksi Community. Untuk acara berikutnya adalah acara seputar, sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Ibu Setiorini, Sarjana Sains MA. Silakan untuk Ibu Setiorini, kami persilahkan. Mohon maaf Untuk Ibu izin berhalangan hadir. Oh, mohon maaf. Oh, baik. Ya. Untuk hari ini Ibu Setiorini masih belum bisa hadir, beliau sedang ada kepentingan di luar. Dan kali ini untuk sambutan akan dilakukan oleh Bapak Abu Khair, Magister Pendidikan, Kepala BBGP Jatim. Untuk Bapak Abu Khair kami persilahkan. Terima kasih Ibu Melia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kebaikan, kecemerlangan, dan anugerah lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu, senantiasa Tuhan limpahkan kepada kita semua. Meskipun malam hari, saya yakin kawan-kawan semua yang berada bersemuka di Jimit malam hari ini sepakat untuk tetap mengatakan semangat pagi, dan semangat pagi. Sebuah kesempatan yang sangat baik sekali memaknai sebuah waktu, malam boleh malam minggu, malam boleh malam libur, tetapi kita telah mengambil bagian terbaik untuk bersama-sama kita menyongsong sebuah zaman yang saya yakin kita semua sedang terus berikhtiar membersamai anak-anak kita, peserta didik kita, menyongsong zamannya, yang tentu itu bukan zaman kita lagi. Inisiatif prakarsa yang luar biasa dari komunitas belajar Ngopi Aksi, yang senantiasa secara berkala memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan satu aktivitas belajar bersama yang tentu ini merupakan kebutuhan kita semua dalam rangka membersamai anak-anak kita dengan tantangan yang luar biasa, tantangan global yang saya kira memantik menjadi inspirasi kita semua untuk makin kita menyiapkan diri agar anak-anak kita selamat, anak-anak kita sukses menyongsong zaman yang akan dihadapinya. Satu topik yang sangat menginspirasi kita, tentu ini sebuah topik yang sangat menarik dalam rangka kita akan bersama-sama membekali diri, membekalkan kemampuan berbahasa Inggris melalui satu kiat, satu strategi yang pada malam hari ini dikenalkan dalam rangka mengimplementasikan satu permainan Let's Break the Code. Saya kira ini akan memberikan satu cakrawala pandang pada kita semua, tak terkecuali saya, dalam rangka bagaimana kita akan meningkatkan literasi bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris kita, dan juga pada anak-anak kita. Atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur dan
balai guru penggerak yang ada di 33 provinsi, tentu ini merupakan kabar baik, kabar gembira bagi kawan-kawan guru di tanah air. Sebuah cara belajar yang tak dihalangi oleh waktu maupun variabel-variabel yang lain. Nah, tentu ini menjadi sebuah kebiasaan, sebuah budaya yang akan terus kita gelurakan bersama-sama. Komunitas-komunitas belajar tentu menjadi bagian pilihan cara kita untuk menyongsong satu era pengetahuan yang tak terbatas. Terima kasih dan selamat kepada kawan-kawan, Ibu dan Bapak semua yang telah memperoleh kabar baik ini. Dan tadi mohon izin saya juga baru share kepada beberapa kawan-kawan di grup koordinator guru penggerak Provinsi Jawa Timur dan juga beberapa grup yang lain. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa bergabung mengisi malam minggu yang tentu menjadi malam belajar kita semua. Mudah-mudahan kesuksesan senantiasa membersamai dalam perjalanan dan etapa-etapa kita memajukan pendidikan di tanah air. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali sambutannya. Saya juga sangat bersyukur sekali karena hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang sangat hebat sekali, yang tentunya memiliki, sebetulnya saya yakin pasti memiliki banyak rahasia-rahasia luar biasa dalam mengajar. Namun tetap saja semangat belajar yang masih selalu membara untuk bisa memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi sambutan dari Bapak Abu sudah selesai dilakukan. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, yaitu kita akan belajar kembali dengan Ibu narasumber. Namun sebelumnya saya akan memaparkan kembali untuk tata tertib webinar kali ini, dengan harapan agar webinar kali ini bisa berjalan sangat maksimal sesuai harapan kita semuanya. Maka tata tertib webinar kita adalah sebelumnya kita gabung atau hadir sebelum 15 menit sebelum acara. Dan untuk pakaiannya mohon berpakaian sopan dan rapi. Semua peserta dimohon menampilkan video atau on kamera dan menonaktifkan mikrofonnya. Untuk sesi tanya jawab nanti silahkan raise your hand. Angkat tangan terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Dan nanti saat sesi foto bersama dimohon menampilkan kamera semuanya. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu bersama narasumber hebat kita. Siapakah beliau? Narasumber kita kali ini adalah Ibu Tania Amandasari, Sarjana Pendidikan. Tentunya mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah mengenal beliau dan ada mungkin yang masih belum mengenal. Mari kita sekarang akan saling berkenalan dengan Ibu narasumber hebat kita. Untuk Ibu Tania Amandasari kami persilahkan. Terima kasih Ibu Meilia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abu Khair yang sudah memfasilitasi kami semua untuk bisa bertemu di komunitas ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nggih, Pak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tania Amandasari. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris dari SDN Mojorejo 1 Batu. Ini baru tahun ketiga saya di SD Mojorejo 1 dan kemarin kebetulan saya mendapatkan tawaran untuk mengisi komunitas ini dari Bu Zaituni. Nah, jadi saya bertemu dengan Bu Zaituni di pelatihan NSBPB. Jadi narasumber berbagi praktik baik
dari BBGP Jawa Timur kemarin. Dan hari ini kita lebih ke arah sharing nggih. Jadi kita belajar sama-sama, belajar santai saja, sedikit berbagi praktik baik yang telah saya lakukan, yang kemarin saya presentasikan juga di pelatihan NSBBB kemarin, ngoten. Jadi nanti mungkin bisa tanya jawab di akhir setelah presentasinya selesai. Saya izin share screen nggih. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Pak. Sudah Ibu, sudah terlihat. Nah, jadi di sini hari ini saya akan mempresentasikan berbagi praktik baik Let's Break the Code. Sebelum itu, sebelum masuk ke materi, saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak Ibu. Kalau kita belajar bahasa Inggris balik lagi ke SD, jadi ada yang tahu bahasa Inggrisnya sepeda motor? Mungkin bisa raise hand atau langsung on mic saja dijawab terlebih dahulu. Bagaimana? Motorcycle, ya Ibu Suharyono. Oke. Ada yang bisa mengeja tulisan motorcycle itu seperti apa? Diucapkan saja. MOTORCYCLE. Oke, terima kasih Ibu Yanti. Nah, jadi apa yang saya lakukan ini tadi adalah satu hal yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Jadi pada pembelajaran kali ini saya ingin mencoba untuk fokus kepada spelling. Jadi cara penulisan bahasa Inggris gitu ya, kosakata bahasa Inggris untuk anak-anak SD. Nah, dan saya memberikan praktik baik berupa Let's Break the Code ini adalah bentuk permainan. Karena saya merasa bahwa anak kecil, apalagi SD, itu sangat suka dengan permainan. Jadi mereka akan lebih engage, lebih masuk ke dalam permainannya. Dan tentunya juga membuat suasana kelas jadi lebih komunikatif dan lebih menyenangkan lagi begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada metode STAR. Ini adalah metode yang saya gunakan dan juga diajari kemarin di NSBBB kemarin, di pelatihan kemarin. Jadi ada 4 metode di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar yang sudah pernah melakukan praktik baik. Ada situasi, tantangan, aksi, dan juga result. Jadi sharing saya hari ini akan berdasarkan metode ini tadi. Jadi untuk yang pertama kita masuk ke situasi terlebih dahulu. Jadi dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk di SD, itu kesulitan bagi murid saya adalah mereka itu kesulitan dalam menuliskan ejaan bahasa Inggris. Jadi seperti yang kita tahu, bahasa Inggris itu kan dari pelafalan, kemudian tulisannya itu kan berbeda jauh. Jadi kayak tadi motorcycle, nah tulisannya kan MOTORCYCLE. Namun ketika dibaca itu berbeda dengan tulisannya. Nah, anak SD itu cenderung menuliskan tulisan itu tadi sesuai dengan apa yang dia dengar. Padahal kan sebenarnya nggak boleh. Jadi saya perlahan-lahan mencoba untuk memberikan awareness atau kesadaran kepada para murid saya bahwa tulisan yang benar itu seperti ini. Nah, jadi ketika ulangan saya menjumpai banyak tulisan, misalkan tulisannya tangan, bahasa Inggrisnya kan hand gitu ya, dan tulisannya itu HAND harusnya. Jadi dan mereka itu kebanyakan nulisnya HEN, itu sering terjadi. Mungkin kalau di kelas kecil kan mereka masih belajar, masih bisa untuk diperbaiki lagi. Tetapi sudah masuk kelas besar, kelas 5, 4, sama 6,
itu kadang mereka juga masih ada salah seperti itu. Jadi itulah situasi pembelajaran bahasa Inggris sehari-hari di sekolah saya. Kemudian masuk ke tantangan. Nah, jadi setelah saya mendapatkan situasi bahwa murid-murid saya ini kurang bisa untuk menuliskan bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris dengan benar, dan ada tantangan yang saya hadapi juga selama melakukan pembelajaran ini, yaitu yang pertama, bahasa Inggris memang bukan bahasa utama kita, dan saya sangat sadar betul bahwa anak-anak kita, bahkan kita sendiri pun juga jarang pakai bahasa Inggris. Jadi otomatis juga pasti mereka kurang familiar dengan beberapa kosakata, kemudian cara mengucapkannya juga, serta otomatis juga akan berpengaruh terhadap pemahaman siswa yang terbatas mengenai kosakata bahasa Inggris. Jadi semakin jarang digunakan, maka semakin jarang pula untuk tahu kosakata itu. Ngoten. Lalu aksi yang saya lakukan adalah yang pertama, ketika menghadapi situasi demikian, maka saya harus mengenalkan vocabulary atau kosakata dulu kepada anak-anak. Jadi misalkan hari ini saya belajar tentang transportasi. Jadi saya buka semua, saya kasih flashcard dan biasanya juga saya kasih tayangan di proyektor seperti itu. Saya kenalkan video tentang transportasi. Jadi mereka sudah tahu basic knowledge-nya terlebih dulu, sudah tahu pengetahuan dasarnya terlebih dulu. Jadi mereka tahu apa yang mau dibahas hari ini. Kemudian juga memberikan latihan pengayaan ejaan kosakata bahasa Inggris. Jadi setelah saya memberikan stimulus terhadap mereka, kemudian saya kasih latihan pengayaan untuk menguji kira-kira mereka bisa nggak sih dan mereka tahu nggak sih tentang kosakata ini. Misalkan saya acak hurufnya, kemudian saya suruh melengkapi huruf yang hilang seperti itu supaya bisa terfokus terhadap ejaan yang benar itu tadi. Dan yang ketiga, barulah saya menggunakan media pembelajaran. Nah, jadi dalam hal ini saya juga memakai media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa sekaligus menarik minat belajar mereka, begitu. Jadi suasana pembelajaran pun juga akan jauh lebih hidup dan pastinya juga akan lebih bermakna karena akan lebih kontekstual dan pastinya juga banyak banyak hal yang bisa dipelajari nanti ketika melakukan permainan, begitu. Dan selanjutnya tentang Let's Break the Code sendiri. Jadi sebenarnya apa sih Let's Break the Code ini? Jadi kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia itu artinya yuk pecahkan kodenya gitu. Nah, permainan ini terinspirasi dari Sandi Morse Pramuka. Jadi waktu saya lihat anak-anak ekskul Pramuka, ngoten, mereka belajar Sandi Morse. Jadi mereka belajar untuk memecahkan pesan tersembunyi begitu sama pembina pramukanya. Dan barulah di situ akhirnya saya terpikirkan begitu, kenapa saya nggak coba Sandi Morse, cuman ini dimodifikasi sedikit aja gitu. Kalau yang di sebelah kiri ini adalah Sandi Morse yang kita kenal, dan yang di sini saya modifikasi sedikit begitu. Jadi untuk hurufnya misalkan A itu angka 1, kemudian B itu angka 2, C angka 3, D angka 4, dan seterusnya sampai jumlah alfabet itu ada 26. Jadi nanti per huruf itu digantikan oleh angka. Otomatis nanti saya akan memberikan angka-angka tersebut dan membentuk huruf yang dimau, gitu. Namun selanjutnya, nah di sini ada alur permainannya. Jadi yang pertama itu adalah ada 3 alur. Yang pertama itu brainstorming. Jadi sebelum melakukan permainan tentunya anak-anak juga sudah harus mempelajari kosakata yang saya sajikan, begitu. Kebetulan ini saya ambil tema transportasi, jadi saya langsung memberikan macam-macam alat transportasi. Jadi mereka harus saya kasih waktu sekitar 5 menitan untuk
mempelajari kosakatanya. Jadi mereka sudah ada buku paket di situ. Jadi mempelajari di buku paketnya 5 sampai 10 menitan. Kemudian nanti setelah itu mereka ada tahap yang namanya grouping. Saya nyebutnya grouping. Siswa nanti berkelompok 4 sampai 5 orang dan mereka nanti membuat tabel yang berisi angka dan huruf. Jadi saya berikan tabel begitu di papan tulisnya. Kemudian nanti mereka menyalin di buku tulisnya masing-masing untuk melakukan permainan itu tadi. Dan yang tahap terakhir itu ada gaming. Jadi guru nanti akan mendiktekan kode berupa angka. Jadi saya nanti akan mendiktekan kode berupa angka. Lalu kelompok siswa akan menebak kata yang dibentuk melalui kode tersebut. Jadi mereka menjawabnya secara kelompok. Nanti akan bagi tugas, ada yang mendengarkan saya, kemudian mencatat kodenya, terus ada yang bagian ngacung atau tunjuk tangan nanti. Begitu. Nah, ini ada dokumentasinya. Jadi siswa saya sedang membuat tabel kode, angka dan juga huruf. Jadi dia lagi menyalin kode yang saya tulis di papan tulis tabelnya itu tadi, supaya nanti lebih memudahkan mereka untuk melakukan permainannya seperti itu. Jadi ini sebelum melakukan permainan, saya berikan dulu tabel kodenya, angka dan hurufnya. Nah, kemudian ada juga yang menjawab soal di papan tulis. Jadi ini saya tayangkan di proyektor, kemudian anak-anak bisa menjawab langsung di situ, di proyektornya langsung. Lalu, nah ini adalah tabel break the code-nya Bapak Ibu. Jadi ada huruf A sampai Z, ada huruf A sampai Z seperti ini. Kemudian di bawahnya ada angka 1 sampai 26. Nah, itu akan mewakili setiap hurufnya nanti, begitu. Dan nah, di sini nanti hasil yang saya dapatkan adalah setelah melakukan permainan ini adalah classroom management yang pertama. Jadi saya belajar banyak hal begitu tentang bagaimana cara mengatur anak-anak dan memanage anak-anak dalam satu kelas. Itu kan mereka juga pasti banyak kondisi dan juga banyak karakter anak, dan gimana caranya saya bisa memfasilitasi anak-anak tadi itu dengan melalui permainan. Jadi akan terfasilitasi gaya belajarnya yang auditori, visual, kemudian kinestetik seperti itu. Kalau auditori berarti mereka mendengarkan saya ketika mendiktekan mendiktekan kodenya. Kemudian yang visual mereka juga bisa lihat tabelnya begitu, dan juga yang kinestetik mereka akan ngacung cepet-cepetan, tunjuk tangan. Jadi terbagi sendiri nanti. Akan ada pembagian porsi secara mandiri dari anak-anak. Kemudian yang kedua adalah membangun connection atau ikatan dengan siswa. Jadi kalau membuat game, kita bikin game sama anak-anak, nanti anak-anak itu akan merasa dekat dengan gurunya. Saya sih merasakan seperti itu. Jadi saya jadi lebih tahu karakteristik anak-anak ketika berkelompok itu seperti apa, terus siapa yang menjadi leadernya, kemudian siapa kira-kira yang kurang aktif, kemudian nanti akan muncul sendiri karakter mereka, dan juga jiwa kompetisinya itu akan muncul dari permainan ini, begitu. Bahkan anak-anak sendiri pun juga setiap saya masuk akhirnya selalu nagih, "Miss kapan game? Bu kapan game? Bu main game aja ya." Jadi mereka terus menagih game tadi itu karena merasa enjoy dan merasa senang dengan metode pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang ketiga, melatih karakter pelajar Pancasila seperti kerjasama, karena berkelompok kan pastinya, dan pasti juga mereka harus kerjasama untuk bisa memenangkan permainan ini nih kayak gimana sih. Kemudian ada komunikasi pasti mereka juga akan berkoordinasi terlebih dahulu. Jadi untuk bisa menyimak dengan baik, untuk bisa cari kodenya yang benar seperti apa.
kemudian bernalar kritis juga, karena mereka harus mencocokkan satu angka dengan huruf yang lain supaya tidak tertukar seperti itu. Dan memecahkan masalah, karena memecahkan kode berarti juga memecahkan masalah, seperti itu. Saya akan izin untuk menayangkan video yang kemarin saya upload untuk NSBBP kemarin. Izin menge-share video. Isinya sebenarnya sama Bapak Ibu. Yang di PPT ini hanya sekedar ringkasan dari video. Jadi saya share. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah terlihat. Bentar, saya besarkan volumenya lagi. Nah, ini adalah video berbagi praktik baik, karena kemarin di NSBBP juga diminta untuk membuat cerita praktik baik sekaligus videonya. Nah, ini adalah videonya. Bisa disimak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Amandasari, guru bahasa Inggris dari... Maaf, ini apakah terdengar videonya, audionya apakah jelas? Sangat jelas Ibu. Oke. Di SDN Mojorejo 1, Kota Batu. Kali ini saya akan mempresentasikan praktik baik yang telah saya lakukan, yang berjudul Permainan Let's Break the Code untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam penulisan kosakata bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris erat kaitannya dengan penulisan dan juga ejaan yang tepat. Seringkali saya menjumpai para siswa selalu menuliskan kata dalam bahasa Inggris dalam ejaan yang kurang benar, sehingga dapat memunculkan mispersepsi dan juga kehilangan minat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oleh karenanya, saya menghadirkan pembelajaran Let's Break the Code ini sebagai salah satu solusi dan alternatif untuk menciptakan pembelajaran yang komunikatif dan juga tetap esensial untuk para siswa. Sebelum menuju ke permainannya, mari kita simak langkah-langkah permainan Let's Break the Code berikut ini. Menjadi apa kalau menjadi enak? Right. What is right? Kereta. Kereta apa? Kereta. Kereta api. Nama saya Kelista dari kelas 5C. Saya Ija dari kelas 5C. Pendapat saya tentang permainan ini adalah permainannya sangat seru, bisa membuat murid untuk dan tahu tentang permainan. Permainannya sangat menantang dan menantang otak buat cepat-cepatan, terus bisa mengenal lebih jauh tentang huruf dari bahasa Inggris.
Kenalkan, nama saya Igor dari kelas 5C. Pendapat saya tentang permainan Mistania tadi sangat menyenangkan dan lebih menantang karena bisa memecahkan teka-teki angka huruf. Perkenalkan, nama saya Belva dari kelas 5C. Pendapat saya dari permainan Mistania tadi juga sangat mengasihkan karena menantang, kita harus memecahkan teka-teki angka. Terima kasih. Dari pembelajaran yang telah saya lakukan, saya dapat mempelajari banyak hal. Yang pertama yaitu classroom management, di mana saya belajar untuk mengatur dan membimbing para siswa agar dapat menciptakan pembelajaran yang komunikatif dan tetap informatif untuk para siswa. Yang kedua adalah membangun ikatan bersama para siswa. Ketika kita melakukan permainan, otomatis kita akan langsung tergerak untuk membimbing serta mendekati mereka satu persatu, sehingga terciptalah hubungan yang harmonis antara murid dan juga guru. Dan yang ketiga adalah saya dapat melakukan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, di mana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus nyaman bagi para siswa. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat ketika upload untuk pelatihan NSBPB kemarin. Dan sekaligus juga video tersebut menutup sharing session kali ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan. Semoga saya kembalikan ke Ibu Melia selaku moderator. Iya. Terima kasih banyak Ibu Tania, atau mungkin memanggilnya Miss Tania ya, seperti murid-murid. Boleh, terserah, saya dipanggil apa saja boleh. Tadi sampai, wah keren, saya gitu. Pribadi saya seperti itu, luar biasa. Saya sampai penasaran nih, gimana nih Miss Tania kalau ngajar murid-muridnya nih. Saya pribadi juga, saya juga kadang gitu, ketika untuk bukan menemukan ya, ketika mau ngomong bahasa Inggris nih, contohnya itu ketika mau mengeja, waktu spellingnya itu ini bener apa enggak ya, karena seperti itu. Yeah. Kita berikan apresiasi luar biasa untuk Miss Tania ini. Masya Allah ini. Ini kalau apresiasi dikumpulkan jadi satu kresek besar ini Bu Tania. Bisa jadi stiker TikTok yang bisa ditukar. Oh, oke. Luar biasa sekali ya, beruntung sekali kita dapat rezeki seperti ini, kita mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenal trik dan tips dari teman-teman kita, guru-guru yang lainnya. Nah, untuk sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, sesi sharing juga bisa ya Bu Tania ya. Jadi mungkin apa mungkin ya di kelasnya yang mungkin selain bahasa Inggris juga bisa mungkin ya dengan praktik let's break kode tadi ya. Iya, Oke. bisa. Oke, Bapak Ibu, saya batasi 3 penanya dulu ya. Mungkin bisa raise your hand seperti biasanya untuk anak-anak sama. Siapa yang ingin bertanya? Silakan raise your hand. Ada Pak Moko Ratmoko ini sudah raise hand. Oh, iya nih. Pak Moko Ratmoko, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik sekali ya Bu Tania, luar biasa idenya. Yang tadi mohon maaf saya ikutnya beberapa kali terpental gitu tadi, jadi mungkin nanti saya tanyakan mungkin ke atas atau mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Yang pertama saya tanyakan adalah ini untuk level SD ya Bu Tania ya? Iya, level SD. Levelnya kelas berapa? Terus yang kedua, kalau nggak salah mungkin saya tadi terputus itu ya, barangkali yang diajarkan kosakata ya? Iya, kosakata Bapak.
Pertanyaan Ini saya ya. ada berapa kosakata yang dalam satu session itu ada berapa kosakata yang dikenalkan kepada anak? Oh Cukup iya ya. saja, terima kasih. Oke. Jadi untuk levelnya ini saya pilih kelas 4, 5, 6, kelas tinggi karena saya pikir pertama mereka sudah bisa diajak untuk berpikir lebih agak rumit ya. Jadi kan harus memecahkan kode, cari huruf yang cocok, mencocokkan kata-kata seperti itu. Jadi saya pikir kelas 4, 5, 6 bisa. Kalau untuk kelas 1, 2, 3 mereka masih butuh bimbingan tersendiri, jadi mereka harus dibimbing lebih. Kalau untuk kerja kelompok kayaknya masih akan chaos, masih ramai sekali kalau untuk kerja kelompok. Dan untuk satu sesi biasanya itu saya 10 kosakata, Pak. Jadi anak-anak kalau 10 kosakata saja itu akan jauh lebih efektif untuk diterapkan karena jumlahnya pas, nggak terlalu sedikit, tapi juga tidak terlalu banyak. Jadi 10 kosakata per sesi itu biasanya saya ajarkan begitu. Jadi Apakah ada maaf, apakah ada campuran kosakata lama ditambah kosakata baru? Kita nggak, begitu nggak? oh, ada. Jadi saya 5 itu yang minggu lalu, terus yang 5 lagi yang baru. Jadi misalkan minggu lalu saya membahas transportasi darat. Jadi minggu lalu yang saya masukkan 5, kemudian yang hari ini transportasi air. Jadi di-mix gitu, supaya tetap tereview juga materi yang sebelumnya. Terima kasih. Begitu. Nggih, matur nuwun Pak Moko. Bagaimana Pak Moko? Mungkin Ya. ada pertanyaan lain? Sudah terjawab ini? Oke, sudah. Terima kasih. Yang lain dulu, silakan, monggo. Nggih. Untuk yang lainnya, nah siapa nih yang ingin bertanya? Silakan raise your hand dulu. Mari Bapak Ibu. Ada Bu Yanti. Yanti Liwas. Ya, silakan Ibu Yanti. Terima kasih Ibu Melia sama Ibu Tania. Saya mohon maaf, saya nggak bisa open cam ya. Nggih. Oke. Menarik sekali pembelajaran basic English yang Ibu sudah terapkan di elementary school di sekolah Ibu. Dan saya dapat ide sangat menarik. Dalam hal ini saya ingin juga tahu siswa kita di situ ketika berkelompok apakah diberikan kebebasan mereka berkelompok sendiri dengan jumlah 4 sampai 5 atau ada metode tertentu Ibu Tania yang pernah dilaksanakan. Oke. Kalau untuk pengelompokan kebetulan karena sama guru kelasnya mereka sudah dikelompokkan sendiri begitu. Jadi saya sudah tidak perlu mengelompokkan lagi begitu. Jadi mereka sudah dengan kelompoknya sendiri. Jadi saya nggak perlu lagi untuk milih-milih lagi kelompoknya kayak gitu. Karena dengan guru kelasnya sudah dikategorikan sendiri. Jadi sudah campur-campur. Ada isinya yang anak yang sudah memang berkemampuan lebih, terus yang ada di tengah-tengah, tidak terlalu menonjol, tapi juga tidak terlalu lebih juga kemampuannya. Kemudian yang ketiga juga anak yang kurang aktif di kelas. Jadi oleh guru kelas sendiri sudah dikategorikan sendiri, sudah dicampur. Jadi saya tinggal praktek saja, tidak ada waktu pengelompokan begitu. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Tania. Oke, sama-sama Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti. Untuk berikutnya, apakah ada yang bertanya kembali? Pak Mulyana. Pak Mulyana. Bapak Mulyana. Halo. Ya, halo. Ya, Ya, halo. Miss Tania mau tanya. Untuk satu permainan itu, maksudnya untuk permainan game itu biasanya memakan waktu berapa lama gitu kira-kira? Oh ya, biasanya saya itu kasih sekitar 7 pertanyaan, kurang lebih sih sekitar 35 menitan, Pak. Jadi itu sudah seperti hampir kayak 1 jam pelajaran ya. Kalau 1 jam pelajaran di saya 45-an, jadi kurang lebih ya sekitar 10 menitan untuk perkenalan. Maaf Pak, salah kayaknya saya salah hitung.
1 jam 35 menit itu sekitar 25 menit untuk permainannya, 10 menitan untuk perkenalan, untuk brainstorming tadi. Ngoten. Emang kayaknya menarik untuk vocabulary building-nya emang bagus itu. Dan itu bisa dikembangkan kayaknya, Miss. Bisa dikembangkan ke Iya. agak levelnya agak lebih tinggi lagi gitu kemudian. Iya, ini sebenarnya bisa untuk sampai SMA juga, Pak. Jadi karena kan spelling sampai SMA itu masih perlu ya untuk bahasa Inggris. Jadi anak-anak SMA pun juga pasti bisa dipakai, cuman bedanya untuk vocab-nya saja yang perlu ditambahin. Kalau anak-anak SD kan vocab-nya masih simpel-simpel seperti transportasi, terus benda-benda apa, benda-benda sehari-hari, terus alat tulis. Nah, kalau SMA mungkin kalimat seperti itu bisa dibikin juga begitu. Ya, terima kasih, Miss. Ya, terima kasih Pak Mulyana. Terima kasih Pak Mulyana. Nah, tadi saya karena melihat peminatnya yang sangat banyak sekali nih Bu Miss. Saya buka lagi aja nih sesi pertanyaan nih ya. Mumpung untuk kita kali ini. Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang ingin bertanya kembali, sharing kembali dengan Miss Tania nih. Mumpung kita masih bisa jumpa nih. Ada yang ingin bertanya kembali? Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Sambil menunggu penanya nih Miss Tania. Nah, mungkin Miss Tania punya tips dan trik khusus dari Miss Tania. Mungkin ketika menemukan siswa yang karena ini kan bahasa baru ya, bahasa Inggris ya. Nah, ini gimana caranya mungkin ada siswa yang merasa sudah down sendiri. Nah, jadi udah merasa iya kan kadang ada seperti itu ya Miss ya. Kadang kan udah wis nggak bisa ini, udah medok ini bawaanku nih. Nah, kan ada seperti itu nih kadang itu. Kadang itu ada yang seperti ini juga Miss, ada yang sudah besar gitu. Nah, ini udah ketinggalan banyak nih kayaknya aku nggak bisa nih bahasa Inggris. Gimana Miss? Ya. Kalau saya ada murid saya sendiri juga gitu Bu. Jadi saya nggak bisa ini apa wong Jawa Miss. Nah gitu. Mereka tuh selalu bilang gitu. Terus akhirnya karena mereka semua suka game, jadi mereka suka main Free Fire itu. Nah terus habis itu kan itu banyak bahasa Inggrisnya. Nah terus satu saat itu saya screenshot, terus saya tayangkan di sekolah gitu. Terus kamu kan sering main ini kan? Nah, emang kamu bisa tahu artinya ini apa? Kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris, saya bilang gitu. Terus nggak tahu Miss, ya makanya kamu belajar bahasa Inggris biar ngerti gitu. Kan banyak sound-soundnya juga kan di apa namanya game tadi itu di Free Fire. Nah, kamu tahu nggak ini artinya apa? Ini artinya apa? Ceritanya game ini tuh sebenarnya ngapain sih tembak-tembakan itu? Nah, itu tadi akhirnya mereka sadar sendirilah gitu ketika oh iya ya ternyata aku nggak bisa. Nah akhirnya mereka mau. Awalnya mereka nggak mau, mereka beneran skeptis dengan kemampuan bahasa Inggrisnya sendiri. Cuman karena saya mencoba untuk menghubungkan dengan konteksnya mereka sehari-hari karena mereka suka game, jadi saya temukan celahnya itu terus saya hubung-hubungkan gitu. Cari celahnya aja Bu. Nah, itu bener banget ya Miss ya. Jadi memang kita ini juga perlu mengenal murid kita ini seperti apa ya, kesukaannya ya. Jadi bisa jalan kita akhirnya ya Miss ya. Iya. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih Miss dari Pak Moko lagi. Ya, daripada nggak nanya, saya nanya lagi nih. Iya nggak apa-apa Pak. Ya, jadi kalau dilihat tadi dari cerita tadi emang bagus banget background-nya ya. Jadi kenapa Miss Tania membuat permainan background-nya karena anak senang bermainnya. Jadi sudah bagus sekali. Iya. Yang perlu saya tanyakan juga nih Bu Mbak Tania. Mbak Tania ngajar di SD mana? Kemudian di SD Panjang itu bahasa Inggris sejak kelas berapa gitu? Apakah sejak kelas 1 sudah ada bahasa Inggris sehingga di kelas 4-nya sudah mungkin sudah biasa mendengar, tinggal sekarang mungkin pengenalan huruf-hurufnya atau kata-kata gitu. Terima kasih. Sebentar itu dulu. Iya. Saya ngajarnya di SD Mojorejo 1 Batu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau ke Batu atau mungkin
dekat dengan Batu bisa nanti catching up atau ketemu dengan saya. Terus kelas bahasa Inggris ada sejak kelas 1, Pak. Jadi di sekolah kami memang menerapkan bahasa Inggris dari kelas 1. Jadi mereka sudah terima bahasa Inggris sejak awal. Ngoten. Oh ya, terima kasih. Nggih. Bagaimana nih Pak Moko? Masih ada nggak ini pertanyaannya Pak Moko? Ya lain dulu. Bu Melia yang ini dulu biar nanti. Ya, ini nih Pak Moko udah punya sekali nih kan. Ya, baik Bu Tania. Saya ini tadi penasaran nih tentang apa gini aja, mungkin Bu Tania bisa sambil kita memancing pertanyaan dari teman-teman guru kita, Bu Tania bisa menuliskan nih, atau mungkin share link juga nih YouTube-nya Bu Tania. Oh iya, boleh. Nah, Cuma kemudian itu aja. YouTube-nya Bu Tania sekalian. Nah, jadi sesi belajar kita nggak di sini aja, di luar juga maksudnya gitu Bu Tania. Iya. Iya, ini kebetulan saya baru upload 1 video di channel yang khusus untuk gurubelajar.id. Jadi saya share untuk yang di channel YouTube yang satunya kali ya. Jadi waktu pandemi COVID dulu kan pembelajaran online. Jadi mau nggak mau saya harus bikin materi. Nah di situ saya bikin video YouTube di situ untuk materinya anak-anak. Saya carikan dulu. Ya, silakan Bu. Ya. Sambil menunggu Bu Tania, silakan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain atau kita sharing-sharing bareng tentang kondisi anak-anak di sekolah, tentang bagaimana kondisi pembelajaran di sekolah masing-masing. Kita bisa sharing di sini, mumpung kita berkumpul di sini sambil menunggu Bu Tania yang sharing-sharing juga nih. Tadi itu saya sempat baca ada di chat sebelum mulai. Bagaimana ada yang bertanya, Bu Apriliana ini bertanya, bagaimana dengan manajemen psikologis yang sesuai dengan ukuran ibu rumah tangga antara karir dan urusan keluarga? Jadi ada yang bertanya seperti itu tadi. Tentang ibu wanita karir sama versus ibu rumah tangga ya. Nah, ini multi talenta. Saya bisa sharing itu dulu. Mungkin ada yang bisa memberikan solusi. Oh iya, sambil menunggu ini sudah dibagikan link untuk daftar hadirnya Bapak Ibu ya. Silakan bisa diisi linknya. Kemudian ini saya akan ini nih ada jawaban ternyata. Nah, dari Bu Tania ya. Iya, saya sempat jawab. Ada jawaban healing tipis-tipis deh gitu. Me time. Nah. Karena memang wajar ya Bu ya, mungkin sebagai wanita karir ya, yang wanita udah rumah tangga ya, ada kalanya memang merasa jenuh mungkin ya, lelah, ya memang obatnya cuma satu memang, me time. Ya, karena saya belum merasakan Ibu, jadi saya lihat teman-teman saya yang lain. Gitu, ini kebutuhannya sih berarti ini ya. Iya. Ya, berarti ini Bu Tania juga multi talenta nih, single yang sangat luar biasa nih, Masya Allah. Ya. Hanya melihat dari teman-teman saja. Benar sekali ya. Jadi kalau memang merasa jenuh, kita bisa me time-nya dengan macam-macam ya Bu Tania ya, me time-nya Bu Tania ya. Saya sharing sama teman-teman, ngobrol mungkin ya untuk menyampaikan gundah gulananya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mari apakah ada pertanyaan kembali nih? Ini tadi ada Ibu Apriliana Lestari nih, katanya mau tanya atau konsultasi. Nah, gimana nih Ibu Apriliana, maaf. Halo Ibu Apriliana. Oh, mungkin masih ini ya, masih belum ada koneksi. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang bertanya? Nah, oke, ya sudah Ibu Tania nih. Nah, kita sharing lagi nih kayaknya. Saya sama Bu Tania deh. Mumpung nih. Memicu pertanyaan yang lain nih Bu Tania.
Gimana nih Bu Tania cara mengembangkan nih kalau dari segi keterampilannya bahasa Inggris itu kan kita mungkin kebanyakan kita perlu dilatihnya adalah yang speaking ya Bu Tania ya. Ya. Kalau saya sih ya mungkin ya. Nah ini gimana nih Bu Tania caranya kalau untuk melatih speakingnya Bu Tania. Jadi meskipun mungkin masih belum beraturan nih kalimatnya nih, tapi minimal anak tuh berani dulu. Nah kemudian itu gimana nih caranya biar anak-anak tuh punya potensi seperti itu dulu. Iya, iya. Jadi yang pertama biasanya itu saya kasih video. Jadi selalu saya kasih stimulus dulu karena anak-anak kalau nggak dikasih contoh itu pasti akan bingung. Ini disuruh ngapain gitu kan. Nah, jadi saya akhirnya kasih misalkan untuk video perkenalan diri begitu. Jadi my name is, di situ kan sudah ada apa yang harus dikatakan di video itu tadi. Kemudian setelah menayangkan videonya barulah saya repetition lagi atau pengulangan lagi ke anak-anak. Karena kalau di video biasanya mereka misheard atau salah dengar gitu kan. Jadi saya tekankan lagi sih cara pengucapannya seperti apa. Kemudian setelah itu barulah biasanya saya kasih penugasan praktek langsung kayak gitu. Nah, jadi setelah itu akhirnya mereka akan terpicu untuk bikin dialog sendiri, kemudian bercakap-cakap seperti itu. Walaupun ya memang masih ada malu-malunya, cuman ya tetap harus dicoba sih dari awal gitu. Mungkin dari Bapak Ibu sendiri ada yang pernah tahu anaknya atau mungkin muridnya yang belajar bahasa Inggris, atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang pernah belajar bahasa Inggris, apakah juga pernah merasakan hal yang sama, malu dalam speaking begitu? Kayaknya ini saya juga pribadi kayak seperti itu nih. Nah, gimana kalau ini ya? Kalau dalam speaking bahasa Inggris nih apa nih biasanya nih yang keluhannya nih? Nah, ini kayak dokter nih, jadi dokter Tania nih sekarang. Iya, jadi saya juga ngajar orang-orang dewasa, jadi saya juga ngajar online selain anak-anak kecil. Jadi mereka biasanya tuh takut salah grammar, terus takut salah ucap gitu dan nggak pede gitu. Padahal sebenarnya kan kalau mereka sudah tahu apa yang mau diucapkan, sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya juga nggak masalah begitu. Tapi jadi nggak perlu ini ya memikirkan grammarnya dulu ya, Bu Tania ya. Ya, yang penting sih maksudnya sudah tersampaikan, jadi maksudnya sudah tersampaikan dan biasanya akan ngerti sendiri begitulah. Nanti grammar itu akan ngikutin sendiri, bisa dipelajari sambil praktek juga kok. Ini Pak Moko lagi. Monggo Pak. Lagi. Oke. Pak Moko, semua Pak Moko. Panjenengan kan ngajar kelas 1 sampai 1 SD sampai orang dewasa gitu ya? Iya, iya. Untuk pengajaran speaking itu biasanya di SD ditekankan pada kelas berapa? Artinya apakah kelas 1, 2, 3 itu juga sudah dikenalkan dengan tulisan apa belum? Atau sejak kelas berapa anak-anak dikenalkan dengan tulisan bahasa Inggris? Karena menurut yang saya tahu itu memang pengajaran bahasa kan sama dengan bagaimana kita memperhatikan anak-anak belajar bahasa itu dari mendengar dulu, kemudian menirukan dengan speaking gitu, dari listening ke speaking. Setelah itu baru dikenalkan dengan readingnya. Nah dari ini baru ke writing. Itu yang saya ketahui seperti itu. Maka pernah saya ke Pak Jamjeng itu sejak kelas berapa anak dikenalkan dengan tulisan, kemudian untuk kelas 1, 2, 3 apakah juga sudah dikenalkan bersama belum? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Moko. Pertanyaannya cukup menarik. Jadi kalau bahasa Inggris itu bahasa itu kan memang terintegrasi ya Pak. Jadi skillnya itu terkombinasi ada 4. Setiap bahasa itu pasti menyangkut ini aja. Ada listening itu mendengarkan, kemudian ada speaking itu berbicara, kemudian reading membaca, sama writing atau menulis. Jadi yang pertama itu saya selalu kasih ini sih, setiap pembelajaran itu pasti ada integrated skill ini. Jadi ada
skill yang sudah saya kombinasikan, 4 skill ini sudah termasuk ke dalam pembelajaran. Jadi listening, jadi yang pertama itu listening, saya selalu memberi dengar murid, jadi biasanya entah itu audio atau video, jadi anak-anak sudah mendengarkan pelafalan bahasa Inggris terlebih dulu, mereka udah tahu harus familiar dengan logatnya, dengan aksennya, seperti itu. Ini loh, bunyi bahasa Inggris itu seperti ini. Kenapa saya tidak mau pakai suara saya sendiri? Karena saya bukan native speaker, saya bukan penutur bahasa Inggris yang asli, begitu. Jadi itu penting sekali untuk pembelajaran bahasa, karena jika kita pakai suara sendiri, itu otomatis akan berpengaruh juga ke pronounce-nya anak-anak, ke pelafalannya anak-anak. Jadi karena aksen orang Indonesia dengan bule itu pasti akan berbeda. Jadi kita kasih dulu yang asli, entah mereka bisa menirukan atau tidak itu perkara yang lain. Yang penting mereka tahu sound aslinya terlebih dulu. Karena dulu pernah, ini agak sedikit cerita, nggak apa-apa ya. Jadi dulu guru SMA saya itu beliau tidak pernah pakai audio, tidak pernah memperkenalkan ke sound bahasa Inggris. Jadi ketika ujian nasional listening itu saya kurang familiar dengan sound bahasa Inggris. Jadi harus mendengarkan 2 kali lagi ketika ujian nasional itu tadi, begitu. Makanya saya tidak mau hal seperti itu terjadi, jadi saya kasih audio atau video yang asli begitu. Kemudian yang kedua speaking, jadi urutannya setelah listening kemudian speaking. Jadi biasanya kalau saya sudah memperkenalkan kosakata begitu ya, misalkan transportasi gitu, maka anak-anak saya suruh untuk repeat, jadi mengulang apa yang sudah dia dengar tadi, sambil saya pandu tentunya. Jadi saya pause videonya, terus saya pertegas lagi, kemudian barulah anak-anak mengulang seperti itu. Setelah itu, setelah speaking, kemudian masuk ke reading. Jadi mereka membaca kosakata yang ada di situ atau kalimat sederhana, misalkan I ride motorcycle begitu. Jadi kalimat sederhana tentang transportasi begitu. Kemudian setelah itu barulah mereka menuliskan kosakata tadi. Jadi biasanya saya kasih pertanyaan, coba tuliskan bahasa Inggrisnya sepeda motor, coba tuliskan bahasa Inggrisnya mobil, seperti itu. Jadi saya tidak memisah antara skills listening sendiri, speaking sendiri, dan itu diajarkan mulai kelas 1 memang dengan porsi dan juga level yang berbeda. Jadi saya sesuaikan dengan kelasnya begitu. Terima kasih. Baik. Nah, nih kita menarik penanya kembali nih Bu Tania. Loh Pak Moko ini sebagai ini ya, sebagai biasa. Ya, kayaknya cuma saya sama kamu apa yang nanya lagi nih. Audiensnya cuma ini. Enggak, mau nanya nih, kan untuk jenjang SD itu memang kan saya pasti ya sebelumnya bahasa Inggris itu ya, kalau untuk jenjang SMP, SMA itu sudah dan sebagainya itu memang tidak ada gitu ya. Dan untuk di SD, untuk di sekolah itu kayak buku panduannya itu sudah memang dari sekolah sudah membuat sendiri atau ada sendiri mencari modulnya atau bahannya, atau memang kerjasama gitu, misalkan percetakan gitu. Kan memang kalau untuk bahasa Inggris di SD kan memang dibilang kalau secara nasional itu nggak semua sekolah SD ada bahasa Inggris gitu dari jenjang SD, dari jenjang kelas 1 gitu. Jadi kan mungkin kalau misalnya kan apakah itu memang materinya atau bahannya dari kelas 1 sampai kelas 1 buat sendiri atau bagaimana? Mungkin itu aja nih. Oh iya. Tentang buku berarti ya, tentang sumber yang dipakai. Jadi kebetulan di sekolah saya itu sudah mempunyai buku dari Kemendikbud sendiri, dan itu ada versi e-booknya di
platform Merdeka Mengajar. Jadi saya sudah dapat buku guru dan juga buku siswanya. Dan kebetulan kemarin waktu sudah daftar IKM, implementasi kurikulum Merdeka, kami juga sudah dapat bukunya untuk bahasa Inggris dan juga beberapa tema yang lain seperti itu. Jadi saya berpatokan dari situ sih, dari CP-nya, dari capaian pembelajaran, dan kemudian biasanya saya breakdown dulu ini materinya tentang apa begitu, dan ada materinya juga di buku. Saya tinggal cari worksheet-nya saja dan juga pembelajaran tambahannya aja sih, sumber tambahannya saja. Tapi materi pokoknya sudah ada di buku paket dari Kementerian Kemendikbud sendiri juga. Untuk kelas 1, 2, dan 4 sama 5. Kalau untuk kelas 3 sama 6 itu saya membuat worksheet sendiri. Jadi ada KD-nya, jadi saya nurut KD-nya aja. Kemudian worksheet-nya saya bikin sendiri untuk kelas 3 sama 6. Saya biasanya konsultasi dulu sama guru yang lain, yang sebelumnya kan ada guru kelas yang kebetulan juga dulunya ngajar bahasa Inggris, terus saya minta materinya dari situ, begitu. Bagaimana Bapak? Nah, ya. Coba nanti coba saya cari tahu dari selama ini kan saya juga ngajar bahasa Inggris di SD ya. Itu hanya saja karena setiap sekolah kerjasamanya dengan penerbit, salah satu penerbit ya, sebutkan. Jadi saya lihat kadang-kadang materi itu agak kesulitan. Tapi kalau nanti biasanya kan lihat saya ini kayaknya simpel amat udah kelas 6 kayaknya karena kan kalau misalkan kita kaitannya dengan penerbit itu ada ulangan dan sebagainya itu gitu. Ya udah, makasih Miss infonya. Saya cari. Terima kasih Pak Mulyana. Nah, berikutnya nih ada Ibu Sulistiawati. Nah, mari Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati. Saya guru di MTS swasta di Sidoarjo. Mohon maaf Ibu Tania, sekali tanya saya 3 pertanyaan. Wah, enggak apa-apa. Ya, yang pertama mungkin untuk jenjang anak SD, mungkin ada triks atau strategi tertentu dari Ibu Tania untuk jenjang anak SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kira-kira untuk pembelajaran bahasa Inggris itu lebih titik beratkan ke porsi yang mana supaya anak itu bisa welcome, bisa enjoy, terus pembelajaran untuk masuk ke tahap selanjutnya itu bisa enak lah itu. Kemudian yang kedua, mungkin ini dari saya pribadi, sedikit mungkin ada pengalaman dari pribadinya. Perlu enggak untuk anak kelas SMP atau MTS itu kita kasih semacam matrikulasi. Jadi kayak daftar list kata kerja atau apa saja yang mungkin nanti di sela-sela kita untuk menjembatani supaya dia tidak untuk yang listening itu jadi dia lebih familiar. Jadi kita ada buku guidance-nya seperti itu. Yang ketiga, ini tentunya kita sebagai guru kan bisa sebelum pembelajaran itu ada analisa diagnostik. Yang saya sampai saat ini saya kerepotan jika anak itu gaya belajarnya kinestetik. Jadi ke sana ke sini sudah kamu itu sudah di kelompok sini, sudah berinteraksilah dengan kelompok ke sini. Tapi ketika disuruh maju atau menjelaskan itu agak silent. Nah, saya juga setuju dengan Ibu Tania bahwasanya buku yang dari penerbit itu tidak selamanya membantu karena kita sendiri yang tahu kebutuhan siswa. Oleh karena itu nanti kita perlu pakai LKPD sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang pertama itu
strategi untuk anak kelas 1 sampai 3, berarti anak kelas kecil nggih. Nggih. Jadi kalau untuk anak kelas 1 sampai 3 itu karakteristik pembelajaran bahasanya itu masih bersifat praktikal. Jadi hanya praktek-praktek aja. Ya tadi saya bilang ada nulisnya, tapi nulisnya mereka itu tidak sebanyak yang kelas tinggi. Jadi mereka cuman lebih banyak saya suruh praktek. Jadi misalkan ada kata this is a bag gitu. Jadi mereka saya suruh tunjuk ini itu kan di dekatnya mereka. Jadi cuman ini saja. Jadi sifatnya cuman kayak praktek saja, praktikal. Belum sampai yang harus tahu informasi tentang apa, harus tahu informasi mengenai waktu atau tempat umum seperti itu, masih belum tahap itu. Jadi mereka masih untuk performing saja kalau untuk kelas 1 sampai 3. Jadi saya lebih menekankan banyak prakteknya. Jadi penilaiannya lebih banyak untuk ini sih, lisan akhirnya, walaupun saya tadi mengintegrasikan listening, speaking, reading sama writing juga. Cuman penilaian akhirnya mereka saya suruh praktek saja karena memang masih dominan motorik kan, mereka masih dominan aktif sekali kan. Belum bisa disuruh untuk nulis, bikin apa gitu kan, masih belum. Kemudian yang kedua untuk pemberian matrikulasi, ini ide yang bagus Bu, jujur, dan saya juga baru terpikir ini tadi setelah jenengan kasih, oh iya ya, kayaknya bisa ya, iya. Jadi bisa diberikan list kosakata itu, bisa, dan bisa juga kita selipkan break the code ini supaya mereka bisa lebih nempel lagi kan materinya, seperti itu. Terus itu bagus sih Bu, bisa saya terapkan juga. Terima kasih loh sarannya. Terus yang terakhir tadi itu ya yang kinestetik, ya. Karena aktif. Kalau mereka aktif, seaktif itu, kalau saya waktu permainan, jadi mereka tuh yang bagian, saya suruh bagian gerak tok wis pokoknya. Jadi yang tunjuk tangan, kemudian mengambil mengambil spidol untuk kelompoknya, terus juga dia yang bagian lari-lari nuliskan kosakatanya di papan tulis. Jadi kadang-kadang saya modifikasi juga permainannya, kelompoknya harus nulis di papan tulis, siapa yang paling cepat dia yang paling menang, dan juga kosakatanya itu benar, katanya benar, susunan hurufnya benar. Nah, jadi si anak yang kinestetik ini tadi saya suruh jadi runner-nya gitu Bu. Jadi saya bilangnya runner. Tiap anak di kelompoknya, temenmu yang suka lari, suruh aja jadi runner, saya bilang gitu. Jadi mereka tersalurkan energinya. Jadi mereka tetap fokus dengan tugasnya, kemudian tetap juga bisa menyalurkan energi mereka yang berlebih dan memfasilitasi gaya belajarnya mereka juga kan, yang bergerak itu tadi, begitu. Itu Bu Sulistiawati, mungkin ada pertanyaan lagi atau saya kurang jelas? Ya, untuk yang anak yang runner tadi, apakah dalam pemberian perintahnya juga kita tetap konsisten dalam bahasa Inggris atau 50-50 atau bagaimana? Ya, jadi saya 50-50 sampai saat ini Bu. Karena kan SD, kalau saya full bahasa Inggris takutnya mereka nggak ngerti. Jadi sekali-sekali saya kasih phrases atau kalimat yang sederhana, misalkan close your book, open your book please. Nah, begitu. Jadi saya tetap kasih unsur bahasa Inggrisnya juga supaya nanti mereka tetap familiar dengan ungkapan bahasa Inggris itu tadi. Begitu. Ya, itu juga jadi pemikiran saya untuk matrikulasi kata-kata yang sering untuk diucapkan, kemudian kita kan juga mengajari untuk anak tingkat SMP kan tidak boleh hanya satu kata, jadi lebih dikombinkan dalam phrases atau apa. Iya, begitu. Itu bagus Bu, beneran deh. Saya juga baru kepikiran loh. Terima kasih Bu Tania. Iya, terima kasih Bu Sulistiawati. Terima kasih Bu Sulis. Wah, ternyata dari sharing ini kita menemukan ini ya, ilmu baru ya Bu Tania. Ada inspirasi baru.
Bapak Ibu, juga Melia. ada yang mau bertanya kembali atau sharing kembali nih? Nah, atau memberikan ide-ide yang baru lagi seperti Bu Sulis nih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali? Ibu Apriliana atau Ibu Bapak Arif, maaf. Atau mungkin ada yang lain? Monggo Bapak Ibu. Oke. Ini saya yang bertanya sekarang nih, Bu Tania. Oh, maaf ada Ibu Heni nih. Ya sudah. Saya mengalah deh sama Ibu Heni nih. Ibu Heni, mari nih. Ya, terima kasih. Mungkin tentang kelanjutan tentang pembelajaran anak-anak bahasa Inggris ini ya. Apa mungkin nanti ada semacam apa? Ada waktu atau ada hari untuk anak-anak itu misalnya nanti kalau di luar kelas atau bertemu guru atau untuk guru-gurunya juga apa ada untuk apa misalnya dalam 1 minggu itu ada waktu harus menggunakan bahasa Inggris gitu untuk di tempatnya ibu tuh seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, kalau sampai saat ini sih belum ya Bu, belum ada kayak one day in English itu masih belum karena memang apa namanya masih belum ada koordinasi lebih lanjut mengenai program ini. Jadi kemungkinan besar mungkin akan dilakukan setelah ekskul bahasa Inggrisnya sudah mulai jalan. Ini kan masih libur karena terkena pandemi, jadi kemungkinan sih masih akan digodok lagi oleh ibu kepala sekolah begitu. Ya, seperti itu Ibu. Saya juga mau sharing nih Bu Tania, boleh nggak? Nah, saya mau Anaknya Kak Karen. Oke. Anaknya suka Karen. Maaf untuk mikrofon ya. Nah, kalau saya ini ada ibu-ibu mungkin saya bisa sharing sedikit juga nih. Kalau saya sih bukan basic dari guru bahasa Inggris sih. Kalau saya begini, kalau di sekolah saya ada ini Bu Tania. Tadi kan pertanyaan kan apa ada one day ya untuk bahasa Inggris ya. Kalau di sekolah saya itu juga ada nih, ada 2 hari kalau tempat saya. 2 hari memang murid-murid memang diminta untuk ngomong pakai bahasa Inggris dimanapun itu. Dan kita juga zone, iya. Jadi di English zone ini kita ada seperti stikernya. Jadi ketika masuk harus ngomong bahasa Inggris, mau nggak mau harus ngomong gitu. Bahkan gurunya pun juga dipicu seperti itu. Akhirnya iya, jadi akhirnya minimal nih meskipun ngomongnya masih belepotan ya, dikatakan itu setidaknya itu memicu kami juga sebagai untuk bahasa Inggris ya. Kemudian di sekolah kami juga ada ini namanya itu EBC, English Broadcast Center. Jadi tiap hari Selasa sama Jumat setahu saya itu ini jadi nanti anak-anak itu diminta untuk broadcast. Nah, seputar ini boleh hobinya, boleh apapun itu. Jadi nanti akan ada presenternya, jadi seperti kayak gini, ada presenternya dan narasumbernya gitu. Dan ini nanti untuk sosialisasinya itu seperti radio gitu loh, Bu Tania. Nah, kata kamu ini tadi kamu yang ngomong ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi sambil seperti memberi apresiasi juga ya kalau dia itu sudah broadcast dirinya sendiri. Nah, kalau di tempat saya seperti itu. Ada lagi juga satu nih, ada namanya English Ambassador. Oh ya. Nah, jadi itu untuk bagian duta. Jadi seperti dutanya bahasa Inggris di tempat kami itu. Nah, untuk memang yang punya potensi itu dijadikan ambasador. Jadi untuk memicu teman-temannya untuk bisa ngomong juga dalam bahasa Inggris gitu. Jadi itu kalau di sekolah saya seperti itu. Jadi mungkin di sekolah lain juga ada seperti itu juga, mungkin bisa sharing juga. Supaya diberikan inspirasi untuk sekolah saya karena masih sempat terhenti. Bener. Jadi ketika yang hari yang harus ngomong bahasa Inggris Selasa dan Jumat itu, jadi kadang kita kan punya grup WA guru-guru gitu ya. Iya.
Selasa lagi, ayo ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Jadi Oh, keren loh, Bu. Mungkin bisa saya usulkan ke kepala sekolah saya nanti. Iya, boleh, boleh. Terus untuk yang apa, yang brand ambassador, English ambassador ini kita juga apa, dipakein flyer. Jadi nampak aku, iya, ini aku loh apa English ambassador. Iya, iya. Tuh. Iya, untuk bagaimana nih untuk yang sekolah lain nih? Mungkin ada apa ya? Hal-hal unik nih yang di sekolah nih yang bisa kita sharing di sini, yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Iya. Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya kembali? Boleh, boleh. Untuk bertanya di chat juga boleh. Dipersilahkan juga nih. Mungkin ada yang sedang berhalangan untuk menyalakan kameranya. Oh ini Bu Tania dari Bu Sulis. Mohon materi dari narasumber bisa di-share. Nah, sangat menarik. Nah, memang menarik banget sih. Ya, saya share di grup WhatsApp nanti, nggih. Baik-baik. Nah, iya salam dari SD Negeri Binjai Timur. Wah. Ya, wow. Salam juga Bapak. Saya panggilnya siapa ini Bapak siapa ya? Bapak Rizal. Oh. Iya, Bapak Sitepu Safrizal nih, mau ngobrol juga nih? Dari Binjai. Binjai itu Aceh ya? Bukan ya? Daerah sana? Binjai itu Sulawesi Selatan ya? Kalau nggak salah ya. Binjai Sumatera Utara, Bu. Sumatera Utara. Bener berarti. Oh, salah Pak, mohon maaf. Salam dari Binjai, Bu, guru-guru hebat. Oh iya, saya ingat judul film. Iya. Bapak Sitepu, nih mungkin mau sharing juga nih seputar pembelajaran di sekolahnya Bapak Sitepu. Atau gimana nih bahasa Inggris di sana Pak Sitepu? Izin Ibu, kalau di sekolah Binjai, kebetulan kan sekolah saya itu sekolah inklusi, jadi ada anak ABK-nya juga gitu. Jadi kalau untuk bahasa Inggrisnya inilah mau sharing sama ibu-ibu gimana caranya supaya anak yang di luar dari ABK itu bisa paham juga gitu. Wah, iya nih. Nah, gimana nih Bu Tania nih? Nah, punya ada info nih. Keren nih Bu Tania. Untuk ABK supaya bisa paham bahasa Inggris begitu ya, Bapak? Bu, nggih. Iya. Kalau di tempat saya itu ABK-nya itu kategori. Jadi sekolah saya juga sekolah inklusi. Jadi kami menerima beberapa anak berkebutuhan khusus juga. Dan kategorinya mereka itu sebagian besar adalah slow learner sama tunarungu. Jadi sejujurnya untuk yang anak slow learner saya masih bisa mengatasi begitu. Jadi biasanya saya kasih flashcard begitu. Saya kasih media yang konkret buat mereka supaya mereka bisa tahu, dan juga ada kayak semacam blok-blok huruf-huruf begitu. Jadi sekolah kami punya peralatan untuk anak-anak itu. Jadi media pembelajaran untuk kayak huruf-huruf yang ada puzzle-nya begitu. Nah, itu saya beri di situ, dan saya suruh aja menyalin misalkan tulisan cat gitu ya, kucing. Ya, dan mereka tinggal cari huruf C, A sama T disusun seperti itu. Nah, itu untuk anak-anak yang slow learner. Tetapi kalau untuk yang anak tunarungu, kebetulan memang mereka tidak masuk ke kelas reguler untuk yang tunarungu. Jadi saya belum pernah bertemu langsung dengan mereka begitu. Kalau yang slow learner mereka memang dimasukkan ke kelas reguler karena dianggap masih bisa mengikuti pembelajaran. Tapi kalau untuk yang tunarungu memang ada pembelajaran sendiri bersama guru GPK-nya gitu. Jadi saya tidak ikut dalam yang kelas khusus inklusi bagian tunarungu ini. Begitu, Pak. Bagaimana Bapak Sitepu? Problemnya di situ, Bu, yang tunarungu ini juga saya bingung juga gini, makanya mau sharing sama Ibu gimana nanganinya gitu. Kalau kebetulan kalau di saya juga itu kan
Kalau yang ABK-nya selain dari tunarungu itu juga kita mainkan puzzle huruf juga gitu kan. Iya. Nah, masalahnya yang tunarungu ini Bu, saya pribadi belum dapat gimana caranya gitu Bu. Iya. Sejujurnya juga saya belum pernah, karena ini terus terang saja, karena memang tidak pernah masuk ke kelas reguler. Jadi saya belum pernah sama sekali berinteraksi dengan anak-anak yang tunarungu ini, begitu. Kalau ya begitu sih Pak. Bapak Ibu yang lain nih mungkin punya pengalaman di sekolah inklusi ya Bu Tania ya. Iya. Mungkin ada Bapak Ibu di antara peserta ini. Bapak Sitepu, saya mau tanya nih. Masih di sana ya Bapak Sitepu ya? Masih Bu, masih. Mau tanya nih Bapak Sitepu, kalau di sana itu untuk untuk menghandle yang dari siswa yang inklusi khususnya tunarungu nih, untuk gurunya apa sudah punya pengalaman kemampuan dalam berbahasa apa itu isyarat itu loh Pak Sitepu? Kebetulan kalau di sekolah saya itu Bu tidak ada gitu, hanya guru biasa aja, guru bidang studi PGSD atau apa, masih seperti sekolah biasanya gitu. Karena kan kemarin itu kami sudah mau menolak juga tuh, tidak menerima anak-anak ABK. Nah kebetulan datanglah dari P23M itu Bu. Ya. Kurikulum Merdeka katanya, profil pelajar Pancasila harus global, tidak ada ini katanya, tidak ada, artinya tidak ada pemisah antara ABK dengan yang normal. Jadi semuanya harus menerima begitu Bu. Jadi ya dari belajar seminar-seminar, dari webinar yang di platform aja Bu begitu. Kalau keahlian khusus dari guru-guru ABK belum ada Bu. Kalau saya pernah melihat itu, kalau sama guru GPK-nya di tempat saya, yang tunarungu itu diajarkan untuk menulis. Jadi sifatnya mereka hanya menulis saja sih. Kalau untuk pembelajaran sehari-harinya juga, yang saya lihat ya, saya tahu. Karena memang sejujurnya terus terang saya juga belum pernah berinteraksi langsung dengan anak-anak yang tunarungu yang di kelas khusus, yang tidak di kelas reguler begitu. Jadi saya tahunya mereka menulis begitu sih, dan sifatnya cuma menyalin aja, karena kalau di tempat saya kemampuannya mereka itu nulisnya masih kurang. Jadi sama guru GPK-nya itu difokuskan untuk menulis terlebih dulu untuk yang tunarungu ini. Begitu. Ya, sementara seperti itu dulu Pak Sitepu. Begini Pak Sitepu, mungkin bisa menjadi alternatif. Saya ini saya tergabung di komunitas untuk belajar bahasa isyarat nih. Mungkin Pak Sitepu kalau butuh sharing-sharing, karena kan pasti juga ada siswa yang inklusi juga di sana Pak Sitepu. Mungkin bisa saya beri kontaknya kalau memang Pak Sitepu berkenan. Boleh Bu, boleh. Mau ya? Boleh. Oke. Ya sudah. Insya Allah nanti akan saya beri ya Pak Sitepu untuk kontaknya. Siap Bu, siap. Juga tergabung di Ngopi Aksi Community ya? Tergabung Bu, tergabung. Ya sudah, baik, ya sudah. Karena saya pernah nih punya pengalaman sih, tapi bukan untuk pembelajaran bahasa Inggris ya Pak Sitepu, untuk bahasa sehari-hari aja sih. Memang sampai saat ini saya masih latihan juga untuk bahasa isyarat, untuk bisa ngobrol dengan teman-teman yang tunarungu, tunawicara seperti, dan itu memang ini sih minimal saya bisa mengenal mereka dulu gitu loh, dari kita bisa ngobrol sama mereka. Jadi seperti itu sih kalau saya, seperti itu. Keren Bu Melia. Iya, ini sepertinya ini masih panjang ya ngobrolnya ya. Tapi ini mohon maaf,
waktunya juga sudah mulai terbatas nih Bapak Ibu. Ini saya sediakan satu penanya, mungkin masih ada mungkin yang masih punya unek-unek nih. Jika masih ada nih, saya sediakan satu penanya, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya atau sharing. Oke. Sepertinya sudah ada. Ini sudah mulai mulai harus beralih ini. Belajar yang lain maksudnya Bu Tania. Yes. Ya, baik Bapak Ibu, ini alhamdulillah ya sesi kita sharing dengan Miss Tania yang luar biasa ini. Nah, kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Ternyata tidak hanya ilmu dari Miss Tania, ternyata ya dari Pak Sitepu, dari Pak Moko, Bu Sulis tadi yang sudah menyampaikan ide matrikulasinya. Nah, dari Pak siapa lagi tadi saya Mulyana ya, Bu Tania ya. Nah, ya sudah, untuk materi tanya jawab ini saya tutup dulu. Jika memang ingin sharing-sharing lagi, kita bisa sharing di grup ya Bu Tania ya. Bisa sekali. Bisa chat personal saya juga bisa. Nah, boleh langsung ditulis di sini Bu Tania nomor teleponnya. Iya, jadi biar gak cari-cari di grup nanti Bu Tania Mas. Ya. Nah, wah, ini di penghujung ini masih banyak yang. Nah, ini nih Pak Sitepu Safrizal. Izin Bu nomor HP-nya. Siap ya. Pak Sitepu. Itu sudah saya tulis di chat box, monggo. Ya. Bapak Ibu jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir kita hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, kita akan menuju sesi yang puncaknya. Sesi apa itu? Sesi foto bersama. Jadi, mohon semuanya untuk menyalakan semua kameranya. Silakan Bapak Sitepu, Abu Khair. Monggo Bapak bisa kembali dinyalakan kameranya. Ibu Tania sudah, Ibu Raden, monggo. Nah, pakai pose apa ini? Kayaknya literasi boleh. Mau pose berapa nih? Pak Abu? Literasi. Oh iya. Sebentar Pak Abu, saya cek dulu teman-teman Pak Abu yang sudah menyalakan ini kameranya. Monggo Bapak Ibu, Pak Sitepu, sudah? Oke, kita ini ya pose ya. Mohon bantuannya Ibu Zaituni. Siap Bu. Oke, hitungan 3 ya. Kita salam literasi. 1, 2, 3. Izin Bu Zaituni belum tuh Bu. Mohon maaf nggak bisa apa bisa. Ibu kalau di grup aktif ini kok nggak kelihatan nih fotonya nih. Monggo, Ibu Mimi, Ibu Heni, Sulis. Monggo, ayo Ibu. 1, 2, 3. Sudah. Nah, coba kita sekarang pose yang terhit saat ini. Sarangeo. Sudah Ibu Zaituni? Belum. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, sarangeo. Sudah Bu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa sekali pertemuan hari ini. Saya sangat beruntung sekali bisa berjumpa dengan semuanya. Sesi kali ini tidak berhenti di webinar ya. Iya, mohon maaf nih Pak Ferry Yun. Untuk sesi berikutnya semoga bisa ini ya, lebih awal lagi Pak Ferry. Iya. Ini tambahan lagi Bu Melia, nanti saya kasih link Google Form, nanti minta feedbacknya dari Bapak Ibu sekalian, Ge. Boleh. Nah, nih Bapak Ibu, Ibu Tania akan mengirimkan link Google Form untuk apa? Umpan balik ya. Nah, ya, gimana? Balik. Ya, nanti saya share di WA grup, Ge. Baik, iya. Tidak usah khawatir Bapak Ferry. Nah, Ibu Tania juga sudah mengirimkan ini ya, materinya ya. Nah, jadi kalau memang masih mau sharing-sharing boleh langsung japri Bu Tanianya aja. Hari ini saya sudah kasih